subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasir minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, menuju malam yang sangat mulia, yaitu malam nisif min Sya'ban, malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Nanti malam ya, hari ini tanggal 14 Sya'ban, nanti malam bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, pertengahan ya, menuju pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan malam ini adalah malam termulia setelah malam Lailatul Qadar ya. Jadi malam disetorkannya amal perbuatan kita selama setahun. Jadi selama setoran tahunan dari amaliyah kita ini disetorkan di malam nisif min Sya'ban, pertengahan dari bulan Sya'ban. Maka di hari ini kita belajar, duduk bersama-sama, kumpul bersama-sama. Semoga berkah dari apa yang kita lakukan hari ini mampu menghapus dosa-dosa kita yang kemarin, bisa bikin catatan kita ini ditutup dengan catatan yang terbaik, dan Allah Ta'ala berkenan membukanya dengan pembukaan kedepannya kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Makanya para ulama kita menganjurkan bagi kita untuk baca Yasin 3 kali gitu, dengan niat-niat tertentu. Maka jangan istilahnya sebisa mungkin jangan dilewatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Jenengan gabung di masjid-masjid ataupun musola-musola yang mengadakan kegiatan tersebut. Ada yang nambahi sholat tasbih atau tidak, terserah ya. Tapi yang penting kalau misalkan nggak bisa, saya ada tanggungan di rumah, jagain orang tua, misalkan jagain kakek atau jagain nenek di rumah yang lagi sakit, maka setidaknya di rumah pun kita menyempatkan untuk baca Yasin 3 kali dengan niatan-niatannya. Niat dipanjangkan umurnya, niat untuk jadi pribadi yang lebih baik, niat untuk dapat rezeki yang halal dan juga barokah dan lain-lain. Jadi kita niatkan dengan niat-niat yang terbaik agar penutupan dari amal kita ini dalam keadaan baik dan dibuka juga dalam keadaan yang baik. Dan semoga berkah dari ibadah-ibadah kita yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, kuat puasa, full sampai selesai Ramadan, dalam keadaan sehat dohiran wa batinan, ruhnya sehat, jasadnya juga sehat, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang benar-benar Allah Ta'ala itu memberikan kepada kita hadiah-hadiah terindahnya seperti yang dihadiahkan kepada orang-orang yang telah lalu, yang telah beribadah sebelum kita. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, laura'aitum ma fi Ramadan, kalau misalkan kalian tahu seperti apa pahala yang digelar sama Allah Ta'ala, anugerah yang dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan, kalian akan menginginkan sepanjang tahun itu Ramadan. Sepanjang tahunnya dhewe lek iso tarawih ben bengi. Sepanjang tahun itu kalau bisa kita puasa setiap hari. Sepanjang tahun itu kalau bisa kita zakat setiap bulan. Sepanjang tahun itu kalau bisa kita tadarusan setiap hari. Nah, ini maknanya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kalau kalian tahu makna apa yang ada di bulan Ramadan, kalian akan menginginkan sepanjang tahun itu menjadi bulan Ramadan. Menjadi bulan Ramadan. Apa semua orang punya perasaan yang semacam ini? Mboten. Sing sabar sampai akhir aja loh dikit.
Yang sabar sampai akhir aja sedikit, cuman 30 hari. Tarawih mek 30 hari. Nggih, meluangkan waktu di malam hari sekitar 1 jam atau sampai pol-pole 2 jam lah. Kalau ceramahnya agak panjang, nggih. Itu yang sabar sampai akhir itu sedikit, nggih. Sing sabar engko blonjone ning gone waktu-waktu yang lain itu sedikit, nggih. Resik-resik omahe engko ae itu sedikit. Goreng apa ndak? Goreng emping, goreng keripik apa itu ditunda di waktu yang lain, ndak pas tarawih itu sedikit, nggih, sedikit sekali. Makanya dikatakan di salah satu kitab ini, kita kalau masuk bulan Ramadan ndak nata hati kita, ndak nata niat kita, ndak punya planning tujuan apa yang ingin kita raih di bulan Ramadan ini, nggih, bakalan banyak yang luput dari kita, nggih, bakalan banyak yang luput dari kita. Kita awali malam pertama Ramadan dengan sesuatu yang baik, seserius mungkin, semampu kita nata niat, sebaik mungkin kita menjalani ibadah. Istilahnya semangatnya itu kan malam pertama, gitu. Semangatnya itu malam pertama, ditoto, dijelentreh nih. Kalau perlu ditulis di tembok-tembok. Ramadan mek 30 dino, Ramadan mek 30 dino, tarawih mek 30 dino. Nggih, biar apa? Biar bisa sabar sampai akhir Ramadan. Nggih, eman-eman. Kita nggak ngerti berapa Ramadan lagi kita akan ketemu. Nggih, berapa Ramadan yang masih tersisa untuk umur kita, untuk usia kita. Ndak jamin yang muda lebih banyak dibandingkan yang tua. Ndak jamin yang tua lebih sedikit dibandingkan yang muda. Ndak jamin yang sekarang sehat, seger, buger bakalan sehat terus sampai nanti ketemu Ramadan. Makanya kita mintanya dikuatkan, kita mintanya disabarkan, kita mintanya dijernihkan, kita mintanya dibukakan hati kita agar rahasia yang Allah Ta'ala tanam, Allah Ta'ala simpan, Allah Ta'ala taruh di bulan Ramadan ini, kita diperkenankan untuk membukanya, diperkenankan bukanya masuk ke dalam roh kita, sehingga kita masuk di dalam golongan orang-orang yang menikmati halawatul iman, manisnya keimanan, manisnya sholat, manisnya ngaji, manisnya deres, manisnya zikir, yang seperti yang dirasakan oleh para ulama. Ada sebagian ulama kita, nggih, ada satu orang ulama yang beliau itu senang sekali mengaji, tapi begitu masuk bulan Ramadan, di siang Ramadan itu malah beliau tidak buka Quran sama sekali. Ketika ditanya sama murid-muridnya, kenapa kok siang hari itu jenengan malah ndak ngaji, padahal hari-hari biasa ngajinya luar biasa banyak. Ngaji tetap, tapi malam tok. Nggih, Ramadan itu ngajinya cuma di malam hari. Katanya beliau, gimana saya mau ngaji? Nggih, wong setiap kali saya membaca huruf per huruf dari Al-Qur'an, kalimat per kalimat dari Al-Qur'an, ajid halawatuhu fi lisani. Saya merasakan manisnya di lidah saya. Lidah saya itu berubah jadi manis, nggih. Sehingga saya jadi ragu-ragu, iki posoku batal apa ndak. Timbangane ragu-ragu, daripada saya ragu-ragu seperti itu, takutnya karena manisnya bacaan Al-Qur'an itu di lisan saya, takutnya puasa saya malah jadi batal. Tak ngaji aja di malam hari, nggih. Tak kodok porsi siang hari saya ini saya baca di malam hari. Siang tetap ibadah, nggih. Siang tetap, oh berarti tidak ngaji terus turu terus enggak. Itu lah dewe, itu lah kita. Kalau beliau enggak, dipakai zikir, dipakai ngajar, dipakai istighfar, dipakai untuk melakukan ibadah-ibadah sosial yang lain, bagi-bagi takjil. Nggih, orang sekarang kan macam-macam bidah, istilahnya melakukan bid'ah di dalam hasanah, di dalam sesuatu yang baik. Zaman dulu apa ada orang-orang kepikiran bagi-bagi takjil ning gone dalan-dalan, dikresek-kreseki, anak wong liwat dikei mbuh Kristen, mbuh Islam, mbuh poso, mbuh ora, dikei kabeh, nggih. Dikasih semuanya. Ini baik apa ndak baik? Nggih. Ini sesuatu yang baik. Di situ ada syiar agama, nggih. Di situ ada nunjukkan rahmatnya orang Islam. Di situ nunjukkan kalau persatuan umat itu masih sebegitu kuatnya. Ndak usah tek ngrungokne berita di televisi, ndak usah tek ngrungokne berita di YouTube. Tuh ustaz iki tukaran karo iki, ustaz iki bentek karo iki.
garai mumet. Nggih. Yang seperti itu istilahnya biar diurusi orang-orang yang ada di porsi tersebut. Kita ngurusi diri kita sendiri loh, ndak kemput-kemput. Nggih. Kita ngoreksi kesalahan kita sendiri kalau ditulis di jelentreh nih, ndak usah seminggu 2 minggu, sedino ae. Nggih. Jenengan setiap kali salah ditulis. Salah ditulis. Salah sak buku bek. Nggih. Sehari itu. Nggih. Sehari itu kita ndak selesai buat memperbaiki kehidupan kita. Nggo sing salah karo bojo, nggo sing salah karo anak, nanti yang salah dengan diri sendiri. Jadi fokus saja perbaiki diri kita. Setelah perbaiki diri kita, keluarga kita. Karena di situ hanya di dalam porsi itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan jaga keluargamu jangan sampai tersentuh api neraka. Ndak perlu bupatimu, lurahmu, tonggomu, sapa neh, presidenmu, nggih. Ndak perlu kita ngurusi kesalahan-kesalahan mereka, kita fokus di dalam kesalahan kita. Berarti ndak usah melek politik, silahkan, nggih. Nyari tahu mana yang baik, mana yang ndak baik, mana kalau kita punya andil di dalam pemilihan dan lain sebagainya, kita ikut andil di situ, tapi nggak usah terlalu langsung jujuk jadi ahli politik dadakan. Musim pemilu jadi ahli pemilu, musim duren dodol duren. Enggak apa-apa lek kuwi nggih. Nggih. Kita masuk di dalam pembahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufiq. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain faslun wa syurita ma'a ma marra liqabuliha indallahi subhanahu ay yaqsida biha wajhallahi ta'ala wahda wa yakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Nggih. Kita masih di dalam bab yang membahas tentang syarat-syarat terkabulnya sebuah sholat. Jadi sholat yang kita laksanakan setiap hari, sholat yang sehari minimal kita laksanakan 5 kali, itu ada syarat-syaratnya untuk diterima. Syarat ruh yang pertama kali beliau ajarkan di sini. Jadi Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengajarkan kepada kita sholat yang pantas untuk diterima sama Allah Ta'ala ini setidaknya 4 syarat ini tadi terpenuhi. Karena apa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu maha baik, yang diterima juga yang baik-baik. Sedekah yang diterima yang baik, senyuman yang diterima yang baik, bakti kita sama orang tua yang baik, omongan kita yang baik, sholat kita yang baik, puasa kita yang baik. Terus gimana caranya biar ibadah-ibadah kita ini menjadi sesuatu yang baik sehingga pantas untuk diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Biar bisa diterima sama Allah. Biar patut untuk masuk di dalam list hamba-hamba yang mempunyai perhatian terhadap sholat mereka dan berusaha semampunya untuk memperbaiki sholat itu agar Allah Ta'ala berkenan untuk menerimanya. Setidaknya 4 syarat yang beliau ajarkan di sini. Yang pertama adalah la yurida la yaqsidu biha wa illa wajhullah. Jadi cuman nyari Allah. Salat kita yang kita cari cuman Allah. Yang kita cari cuman memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nggak nyari sesuatu yang lainnya. Walaupun dimulainya mungkin dengan keterpaksaan, didikan, paksaan dan lain sebagainya. Tapi ini harus terus ditingkatkan sehingga kita merasa, sehingga kita mampu menghilangkan semua hal yang mampu merusak sholat tersebut menjadi hanya untuk Allah. Caranya gimana? Jenengan mulai dari wudunya. Di wudu itu kalau kita mau nirukan Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau setiap kali mau berwudu yang beliau dengung-dengungkan adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau mau sholat wudu dhisik, bersihkan badanmu, basuh wajahmu, basuh tanganmu, basuh kepalamu, basuh kakimu.
Di situ kita hadirkan niatan-niatan, ya Allah, sebagaimana saya menuruti perintah-Mu untuk membersihkan perkara yang terlihat ini, bersihkan yang tidak terlihat ini. Bersihkan yang tidak ketok ini, bersihkan tujuan-tujuan saya terhadap selain-Mu, bersihkan perkara yang ada di dalam hati saya, ta'aluk saya sama suami, ta'aluk saya sama pekerjaan, hubungan saya dengan anak, hubungan saya dengan apa yang ada di rumah, dengan apa yang saya lihat, saya dengar, saya raba. Bersihkan semua hal tersebut sebelum saya masuk ke dalam sholat, agar sholat saya ini, saya melaksanakan sholat dalam keadaan bersih, dohirnya bersih, batinnya juga bersih. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas ini, yang dimaksud dengan ikhlas, yang maunya kita nyari Allah, seperti yang kita baca di awal juga, Allahu Akbar. Nanti kita baca inni wajjahtu wajhiya, inni wajjahtu wajhiya lillah. Ya Allah, saya sedang menghadapkan wajah saya hanya kepadamu. Saya cuma ngadepkan, ini loh ya Allah, saya ngadep kiblat seperti perintah-Mu, saya takbir seperti perintah-Mu, saya baca Fatihah seperti perintah-Mu, saya melakukan ini semua sesuai dengan aturan-Mu. Maka tolong sesuatu yang mungkin saya tidak bisa kontrol, lintasan-lintasan hati saya, lintasan-lintasan pikiran saya, tolong dibersihkan juga. Ini wajjahtu wajhiya lillah. Ya Allah, saya sedang menghadapkan wajah saya hanya kepadamu. Para ulama kita mengatakan apa yang dimaksud dengan wajjahtu wajhiya? Kita mengoptimalkan penghadapan kita hanya kepada Allah. Ini piye carane ngusahane agar benar-benar kita ngadepnya itu hanya kepada Allah Ta'ala ini? Gimana caranya? 4 hal tujuan yang kita hadirkan dan kita usahakan di dalam perkara tersebut. Yang pertama, menyadari adzul, menyadari betapa hinanya kita dan betapa maha kuasanya Allah, betapa miskinnya kita dan betapa kayanya Allah. Jadi yang pertama, kehinaan kita. Saya yang penuh dosa, saya yang berasal dari sesuatu yang tidak ada dan akan kembali menjadi sesuatu yang tidak ada. Saya yang tidak akan bisa berdiri kalau tidak diberdirikan. Saya yang tidak bisa melihat kalau tidak diperlihatkan. Saya yang tidak bisa dengar kalau tidak diperdengarkan. Saya yang hanya yang dipilih untuk ditunjukkan, kalau nggak dapat petunjuk dari Allah Ta'ala, kesasar-sasar saya, adzul. Jadi yang kita hadapkan ini, ya Allah, saya yang rendah dan Anda yang mulia, saya yang bawah, Engkau yang maha tinggi. Jadi mendatangkan perasaan-perasaan tentang hinanya kita dan mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu yang kedua, iftiqar. Iftiqar itu seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, waftiqari, jadi rasa kita gak punya apa-apa. Ya Allah, saya kalau sudah sholat, saya kalau ada di dalam sholat, perkara yang menjadi milik saya, perkara yang menjadi milik saya, sementara saya di dalam sholat, saya tidak bisa ngambil apa-apa. Maksudnya gimana? Di luar sholat kita boleh makan, di dalam sholat tidak bisa makan. Kita di luar sholat bisa minum, di dalam sholat tidak bisa lagi minum. Di dalam puasa lebih panjang lagi durasinya. Sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok manusia, makan minum kita, kebutuhan biologis kita yang seharusnya sehari-hari kita itu bisa melakukannya, di dalam puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari harus kita hindari semuanya. Iftiqar ini loh. Jadi kita yang tunduk kepadamu, kita yang tidak mampu tidak bisa apa-apa kecuali dengan bergantung kepadamu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, raghbah. Selalu minta agar bisa dapat macam-macam kebaikan dan tambahan kebaikan. Ya Allah, saya sholat
sholat, tambahi sholat saya. Ya Allah saya puasa, tambahi puasa saya. Ya Allah saya zikir, tambahi zikir saya. Ya Allah saya baca Al-Quran, tambahi bacaan Al-Quran saya. Nah, tiga. Dan yang terakhir adalah tawakal. Yang terakhir adalah tawakal. Kita usaha, kita kerja, kita nyari harta, kita nyari harta. Tapi di akhir harus selalu digantungkan bahwasanya yang akan datang kepada saya hanya yang ditakdirkan untuk saya. Jatah saya bakalan nyampe buat kepada saya. Yang bukan jatah saya tidak akan nyampe kepada saya. La yukthiru hammuk maguddir yakun. Tidak usah terlalu banyak memikirkan, memikirkan tentang perkara-perkara yang bukan menjadi jatahmu, tapi fokuslah terhadap apa yang ada di depan. Jenengan usaha misalkan dodolan berambang misalkan, laris banyak orang beli. Sebelahnya ujuk-ujuk enek sing buka. Sebelah kita jualan berambang juga. Akhirnya yang pertamanya beli ke kita, sebagian beli ke mereka. Kemerungsung nang mboten? Aduh, wong iki kok yo dodolan yang sebelahku. Tapi kalau kita kaitkan, kita kaitkan kepada tawakal, kepada tawakal kepada Allah Ta'ala. Yang beli ke saya itu memang rezeki saya, yang beli ke dia itu memang rezekinya dia. Ada orang Madura, ada orang Madura ini terkenal tawakal, ikhtiarnya luar biasa, tapi tawakalnya juga luar biasa. Jangan mana-mana mesti ketemu orang Madura, dodol rujak lah, dodol sate lah, dodol mendunia bahkan. Jadi jualannya itu bukan cuma ini dikatakan ada orang Madura jualan bensin di depan pom bensin. Neng burine pom bensin dodolan botolan gitu di pintu keluarnya pom bensin atau di pintu masuknya pom bensin. Ditegur sama orang-orang, kamu ini loh jualan bensin, burimu loh raksasanya bensin. Belakangmu itu orang daripada milih beli botolan sama kamu dengan harga yang lebih tinggi, ya tinggal ke pom bensin aja kan, tinggal masuk ke pom bensin, harganya lebih murah dan istilahnya, katanya dia apa? Loh, rezekine dewe, rezekiku dewe. Yang datang ke saya itu berarti rezeki saya. Yang datang ke pom bensin itu rezekinya orang-orang yang ada di pom bensin saya. Ini tawakal yang kuat. Jadi tidak ada udur-uduran apa. Malah kadang-kadang yang lebih kuat ini malah merasa takut sama yang kecil-kecil. Jadi yang raksasa ini tadi, waduh, wong kuwi kok dodolan pom bensin enggak ngarep dodolan bensin apa ya payu apa ya anu. Padahal apa? Padahal mereka istilahnya jatahnya rezeki bisa dikatakan jauh lebih besar ketimbang yang kecil-kecil itu tadi. Tapi rusak tawakalnya karena tidak gantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 hal ini yang harus terus kita usahakan, dan ngusahainnya bukan cuman ketika mau sholat saja. Ketika mau sholat itu kita datangkan perasaan tersebut, di luar sholat juga harus kita datangkan perasaan-perasaan yang seperti itu. Tawakal kita sama Allah, rasa hinanya kita di hadapan Allah, rasa nggak mampu kita kalau ndak dikasih kekuatan sama Allah Ta'ala, itu terus kita hadirkan agar sholat kita ini menjadi benar-benar ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya Allah, sholat saya, ruku saya, ibadah saya semua hanya untukmu, bukan untuk siapa-siapa, bahkan bukan untuk diri saya sendiri, tapi hanya untuk nyari ridhomu. Wa yakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Nah, yang kedua ini juga sangat penting sekali, sesuatu yang bahkan semua yang ada ini tadi, mulai dari niat yang ikhlas, setelah itu nanti ngerti makna-makna dari sholat, dan juga menghindari dari ujub, riya dan lain sebagainya, itu punjerannya ada di sini. Apa itu? Nyari apa yang masuk ke dalam badan kita, memastikan semua yang kita makan, kita pakai, rumah kita, pekerjaan kita, makanan yang kita hidangkan, semuanya dari perkara yang halal. Perkara yang halal itu akan mendatangkan kebaikan, mau ndak mau orangnya.
Mau ndak mau orangnya bakalan datang perkara baik kepada dia kalau semua yang ada pada dirinya itu halal. Sedangkan sebaliknya, orang maunya jadi baik seperti apapun, tapi lek wes makanannya haram, makanannya ndak bener, makanannya hina, makanannya diambil dari sesuatu yang mendolimi sana, mendolimi sini, mau ndak mau dia akan melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Asad jawarihu sya'am aba. Jadi anggota badannya dia akan otomatis bermaksiat kepada Allah Ta'ala, mau ndak mau. Diampet-ampeti kaya opo panggah melayune ning gone sing haram. Tetap akan pergi ke sesuatu yang haram karena makanannya sudah haram duluan, pakaiannya haram duluan. Dia makanya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Nabi Muhammad sampai menceritakan ada satu orang melakukan safar yang panjang. Orang safar itu termasuk sebab terkabulnya doa. Safar panjang, bajunya compang-camping, penuh debu, dia ngangkat tangannya sambil mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa malbusu haram, yang dipakai haram, yang dimakan haram, yang diminum haram, wa qudiya bil haram. Bahkan dia bukan cuman nyarinya haram akhirnya dimakan, tapi dia dari awal dikasih makanan-makanan yang haram. Fa aina yustajabulah, maka dari mana dia akan diterima doa-doanya tersebut. Para ulama kita sampai mengatakan wa ta'atun, segala bentuk ketaatan, segala bentuk ketaatan yang datang dari perkara yang wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina fauqa maujin yuj'alu. Jadi setiap ketaatan yang dibangun di atas perkara-perkara yang haram, di atas perkara-perkara yang haram, itu kayak orang bangun bangunan di atas ombak yang lagi bergulung-gulung. Jenengan bawa pasir ditaruh di atas ombak, pelas hilang. Jenengan bawa semen dibawa ke ombak, hilang. Jenengan bawa apa nih? Material keramik, hancur. Marmer hancur, kaca hancur, pintu hancur, semuanya hancur karena dibangun di atas ombak yang bergelombang-gelombang. Jadi makanan kita dulu yang kita perbaiki. Dan kita ini sekarang berada di zaman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti bakalan datang satu zaman di mana orang-orang, di mana hampir istilahnya semua orang nggak luput, mau itu ulama, mau itu ndak ulama, mau itu orang ngerti, mau itu orang ndak ngerti, mau itu orang paham, mau itu orang ndak paham, semua kena imbasnya riba. Kalaupun dia sudah menghindar sekali, tetap kena debu-debunya riba. Zaman sekarang ini bank bertebaran di mana-mana. Kita kerja semuanya naruh uang di bank. Luweh enak ngirime, luweh enak. Iya emang, iya emang. Walaupun kita sudah berusaha, ndak ngambil ribanya, ndak ngambil bunganya, ndak ngambil, disisihkan, sebagian dikeluarkan, disedekahkan dan lain sebagainya, tapi tetap asar atau debu-debunya dari riba itu masih nyampe kepada kita. Makanya jangan heran, kenapa haibah itu seperti dicabut dari manusia-manusia zaman sekarang. Jangan kalau melihat ulama-ulama dulu yang sudah sepuh-sepuh, yang umurnya 56 tahun, 60, 50, 60. Jadi ulama zaman dulu ndak alim-alim nemen, istilahnya apalannya hadis ndak terlalu banyak, hafalan Al-Qur'annya ndak terlalu banyak, tapi lisannya, kata-katanya, hikmahnya, kebijakannya luar biasa bijak. Dan mereka punya haibah-haibah. Istilahnya haibah orang ngelihat gitu sudah sungkan, sudah ada rasa, waduh ini orang luar biasa, saya minta doa, saya minta doa, Ustadz saya minta doa. Dan kalau menjelaskan sesuatu itu tidak perlu pakai kata-kata yang panjang lebar, dalileki kudungnya tidak pakai, tapi semuanya jaga kita dari segala macam perkara yang haram. Abah saya pernah cerita ketika orang-orang kampung dulu sebelum masjid jadi seperti ini, masjid Darussalam, sebelum dulu pembangunan yang awal itu sempat ketika pembangunan terus kesandet nyendet
istilahnya biayanya itu nyandet-nyandet. Pas masuk bulan Ramadan, sebagian pemuka orang-orang tua kampung itu datang ke Habib Hasan, datang ke salah seorang ulama yang dituakan di sini, datang ke Habib Hasan bilang, Beb, ini boleh ndak misalkan masjid ini kita bangun, minta orang-orang kan ini waktunya orang mengeluarkan zakat, boleh ndak kita ngambili zakat mereka untuk bangun masjid, buat biaya masjid. Katanya beliau apa? Apa ndak iso to awakmu bangun masjid ndak ngambil uangnya orang fakir miskin? Apa ndak bisa kamu bangun apa ndak iso wong Banjari bangun masjid tanpa ngambil haknya orang fakir, orang miskin? Ndak pakai oh Imam Syafi'i begini, dalilnya di Imam Malik gini, ayat ndak pakai. Cuman sampai di situ yang mendengarkannya pun ini yang minta dinasehati ini tadi dengan cuman kata-kata seperti oh enggih, berarti ndak oleh. Berarti harta zakat ini tetap harus masuk ke perutnya orang-orang fakir dan juga miskin. Masjid ini sak jadi-jadinya. Iso tuku keramik yo tuku, ndak iso mandek dhisik. Bisa beli semen ya beli, ndak bisa mandek dulu. Bisa bangun menaranya, ndak bisa ya sudah. Ndak perlu nyari sumbangan ngoyo-ngoyo masuk ke bupati, masuk ke, nggak perlu. Itu semuanya harta-harta. Kalaupun ndak haram, jatuhnya syubhat. Kalaupun tidak haram, karena larangannya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi di sini dua perkara yang diperingatkan sama Allah taala. Perintah untuk makan secara halal, halal bukan cuman halal tapi thayyib, halalan thayyiban, halal dari segi makanan halal, nyarinya juga dari perkara yang halal, juga thayyib. Thayyib ini apa? Thayyib ini tidak merendahkan diri kita. Thayyib ini tidak merendahkan diri kita sampai kita harus minta-minta, jadi pengemis, jadi menghalalkan segala cara, duit sumbangan didol misalkan. Kayak seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika Rasulullah diamanati untuk membagikan korma-korma sedekah. Ketika beliau diamanati untuk membagikan korma-korma sedekah, datang cucunya Sayyidina Husain masih kecil sekali. Tahu-tahu ngelihat korma ngambil satu dimakan. Langsung sama Nabi diparani, jarinya Nabi dimasukkan sampai hampir masuk ke kerongkongannya Sayyidina Husain sambil mengatakan, keluarin, muntahin semuanya. Inna hadhil qadarat, ini harta kotor, ini kotorannya orang-orang kaya, ini harta kotorannya pekerjaannya orang-orang kaya. La yahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Tidak pantas keluarganya Nabi, tidak pantas Nabi Muhammad dan keluarganya itu makan dari perkara yang semacam ini. Harta sedekah tidak boleh untuk keluarga Nabi, tidak boleh. Kalau kita bisa mau ngasih kepada keluarga Nabi, cari yang bukan dari harta sedekah. Apa tidak bisa kita tidak ngambil harta zakat untuk nyedekahi mereka, untuk nopang ekonomi mereka? Kalau misalkan kita melihat keluarganya Nabi, dzurriyyahnya Nabi yang kita kenal sekarang sebagai habaib ataupun syarifah, mereka yang ada misalkan kehidupannya di bawah rata-rata, ekonominya sulit, apa tidak bisa kita bantu dari harta bersih kita, bukan harta sedekah kita? Zakat itu kotoran, Bu. 2,5% itu adalah harta yang sangat kecil dibandingkan harta yang disisakan oleh Allah Ta'ala untuk kita. 97,5%-nya buat kita, 2,5%-nya cuma haknya Allah Ta'ala untuk kita bagikan. Ini kotoran katanya Nabi. Jadi yang halal, yang thayyib diambil dengan cara yang baik. Setelah itu apa? Dan jangan sampai ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan juga sampai kita nyari harta itu sambil ngambil haknya orang lain. Makanya sebagian ulama kita ketika ada seorang kiai didatangi orang ngadu, saya barusan ketipu 100 juta. Katanya kiainya apa? Alhamdulillah, hilang 100 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah kok kamu jadi yang ditipu, bukan jadi yang menipu.
yang istilahnya yang berat itu kalau kamu jadi yang menipu, kalau kamu yang jadi makan hartanya anak yatim, kalau kamu yang jadi ngambil punyanya orang lain tanpa haknya, ya bukan dari jalan yang benar, kalau kamu yang masuk dalam kategori orang-orang yang rebutan sampai menghalalkan segala cara, rebutan sampai nyaci maki sana sini, rebutan sampai menghinakan diri kita sendiri demi dapat, walaupun istilahnya mungkin itu memang hak kita, harta warisan misalkan, orang tua kita meninggal, ninggalkan warisan, ninggalkan warisan. Setelah itu dibawa ini yang meninggal ini ternyata ada anak-anak yatim yang ada di bawah naungan orang tersebut. Ini anak yang pertama, hartane bapakku tinggalku kabeh. Hartanya abahku ya buat aku semuanya. Adik-adiknya jatahnya ndak ditatak nih, ndak dibenak nih, ndak dipernah-pernah nih. Ini haknya mereka semuanya. Harta yang ditinggalkan orang tua itu haknya setiap anak dengan nominalnya masing-masing. Anak perempuan separuhnya yang laki-laki. Dan kalau kita bisa mengembangkan yang keluar, yang harus dikembalikan kepada anak-anak itu bukan cuman yang asalnya, bukan yang asal yang datang dari orang tua saja, tapi sampai yang berkembang darinya. Abot apa ndak abot, angel apa ndak angel, tapi pahalanya luar biasa. Dan kalau kita menghindar dari perkara-perkara yang haram seperti itu, Allah Ta'ala akan mendatangkan yang halal, yang indah, yang baik di luar perkiraan kita. Di luar perkiraan kita, karena yang jatah untuk kita tetap jatah. Yang ditakdirkan untuk kita akan tetap ditakdirkan untuk kita. Kayak abahnya Imam Abi Hanifah. Abahnya Imam Abi Hanifah ini ketika beliau masih muda, namanya Thabit bin Amir. Thabit bin Amir ini pas masih muda, mungkin umur 19 atau 20 tahunan awal gitu, jalan-jalan, lagi jalan-jalan ketemu ada kebun korma. Setelah itu ada korma yang jorok keluar. Jadi kebun korma itu tangkainya sampai keluar, habis itu buahnya itu merutuki, jatuh di jalan, diambil sama beliau. Jadi mungkin pas jalan, pas ndak sadar apa piye, diambil satu dimakan. Setelah makan ini kepikiran, loh, iki halal apa ndak ya? Nah ini loh, kalau kita didik anak-anak kita dari awal, dari kecil, mereka terbiasa makan yang halal, terbiasa. Jenengan kalau terbiasa makan yang halal, kemasukan sesuatu yang meragukan, langsung bertanya-tanya, langsung ada cahayanya Allah Ta'ala, secara otomatis berbicara di situ, secara otomatis ngarahkan kita di situ, secara otomatis ngasih petunjuk kepada kita, iki halal apa haram. Kalaupun nggak haram, minimal syubhat, karena ini bukan nggak tahu punyanya siapa. Akhirnya dilihat, oh ini paling jatuhnya dari kebun ini. Masuk beliaunya ke dalam kebun. Masuk ke dalam kebun, ada orang lagi duduk-duduk di bawah pohon di situ. Ditanya, jenengan apa yang punya kebun ini? Iya, saya yang punya kebun ini. Saya tadi ceritakan, saya tadi nemu kurma satu tak makan. Setelah itu tolong Anda pilih salah satu dari 3 hal. Apa itu? 1, maafkan saya. Satu, maafkan saya. Yang masuk ini tadi tolong biar jadi halal, tolong maafkan saya. Kalau tidak dimaafkan, kalaupun jenengan misalkan tidak mau memaafkan, biarkan, kasih kesempatan saya untuk bayari apa yang telah saya makan. Kalaupun enggak mau dibayar, biarkan saya bekerja di sini, nggak usah dikasih upahnya kurma yang sudah terlanjur saya makan. Ini cuman masalah 1 biji kurma loh Bu. Cuman masalah 1 biji kurma. Kalau misalkan kita rupiahkan, paling 25 rupiah atau 500 rupiah, itu dicari tahu piye carane ben halal karena sudah terlanjur masuk ke dalam perut. Katanya yang punya kurma, katanya yang punya pemilik kurmanya ini, dah maafin saya juga nggak mau bayar aku yo emoh, kamu bayar saya juga nggak mau, kamu kerja di sini karyawan kue sakeh, nggak perlu kamu bekerja di tempat saya. Terus gimana cara saya menghalalkan ini tadi ini gimana? Saya akan menghalalkan apa yang telah masuk ke dalam dirimu dengan 1 syarat, yaitu nikahi putri saya. Angel wes.
Lek bocah saiki halah Pak mek perkara sak kurma ae ngalih ae. Anakmu kaya apa aku ndak ero. Gimana tabiatnya saya ndak ngerti kok dijodoh-jodohkan 2020 gitu loh. Nggih. Sudah bukan zaman. Nah, kayak gitu alasannya anak-anak zaman sekarang. Padahal kalau dilihat orang tua itu nggak mungkin nyarikan untuk anaknya itu orang-orang yang ndak baik. Kecuali kalau orang tua ndak baik, nyarikan untuk anak-anaknya juga dengan cara yang ndak baik. Nikahi putri saya dengan segala kekurangannya. Karena putri saya ini matanya buta, mulutnya bisu, telinganya nggak bisa dengar. Matanya buta, mulutnya bisu, telinganya nggak bisa dengar. Nikahi, kalau kamu mau 1 biji kurma itu tadi halal. Akhirnya apa? Ya wis. Jadi abahnya Imam Abi Hanifah ini mengatakan ya sudah, ya saya nikahi. Nikah besoknya langsung. Bahkan ada yang mengatakan hari itu juga langsung dinikahkan. Langsung nyari penghulu, ndak pakai ngelihat anaknya ini perempuan kayak gimana modelnya dan lain-lain, ndak pakai ngelihat sama sekali, dinikahkan. Setelah selesai pernikahan, zafaf dan lain sebagainya, langsung sama si bapak ini tadi dikatakan, oh ini kamu sudah tak siapkan 1 rumah, di rumah itu ada istrimu. Deg-degan deh gitu. Bojoku kaya apa? Wes katanya matanya buta, mulutnya bisu, telinganya ndak bisa dengar. Akhirnya karena dia mengatakan, istriku ndak bisa dengar juga, saya mengucapkan salam juga ndak mungkin dijawab. Maka ketika dia buka pintu, yang dia ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kayak kita masuk kalau rumah kita lagi kosong. Ndak ada orang, kita mengatakan assalamu alaina, salam sejahtera atas kami dan juga atas makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang ada di tempat ini dari hamba-hamba yang soleh. Begitu masuk mengucapkan salam seperti itu, dari dalam rumah ini kedengeran jawaban waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, jareke bisu. Katanya bisu, katanya telinganya ndak denger. Begitu masuk ada yang jawab, dan yang jawab adalah seorang perempuan cantik luar biasa. Lek awake dhewe misalkan kita jadi lagi, oh tibae bojoku ayu, pasti kayak gitu. Enggak, langsung keluar. Kayaknya salah rumah kayaknya. Kayaknya ini bukan rumah yang katanya tempatnya istri saya yang tadi saya nikah sama dia. Memang pertamanya belum pernah ngeliat sama sekali. Akhirnya keluar lagi nyari si pemilik kebun kurma itu tadi, sampai setelah itu nanya, loh yang di dalam rumah bukan istri saya. Dia bisa jawab, dia bisa ngelihat, dia bisa mendengar, bahkan wajahnya cantik luar biasa. Katanya si pemilik kurma, itu istrimu. Yang saya maksud dengan buta, perempuan itu seumur hidupnya tidak pernah melihat perkara yang haram. Yang saya maksud dengan telinganya yang tuli, dia tidak pernah mendengar kecuali perkara-perkara yang baik. Dan yang saya maksud dengan lisannya ini tidak bisa ngomong adalah dia tidak pernah berbicara kotor atau berdosa dengan lisan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Nikah karena saya melihat kamu adalah orang yang sangat peduli dengan perkara yang masuk ke dalam perutmu. Ini secara otomatis apa yang kamu lakukan pasti juga akan baik dan baik. Istilahnya wes ndak perlu saya nyari tahu latar belakangmu koyo apa, wes kerja apa durung, wes duwe perusahaan apa durung, saldo rekeningmu pira, ndak perlu. Yang penting kamu anak baik, tak nikahkan agar saya dikaruniai keturunan yang baik. Muncul dari pernikahan itu keluar Al-Imam Abi Hanifah, seorang ulama yang masuk dalam 4 imam mujtahid, imam mujtahid mutlak. Jadi 4 imam ini adalah imam yang bisa dikatakan perumus agama yang paling jadi panutan. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu. Jadi keluar dari keturunannya adalah anak-anak yang soleh dan juga solihah. Makanya kalau kita mau memperbaiki, istilahnya kenapa ya kok kebaikan itu kayak sulit kita lakukan, khusyuk itu kok sulit sekali kita dapatkan. Wes dihadirkan panggah angel, wes pengennya khusyuk panggah enek. Kenapa kok kayak gitu? Kita cari tahu.
Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, gimana cara kita mendapatkannya, dan gimana cara kita menyajikannya. Kalau kita bersihkan, kalau kita menjauh dari perkara yang haram, perkara yang syubhat, perkara yang merendahkan diri kita di dalam mendapatkan harta-harta itu, kita sebisa mungkin, semampunya. Saya belum bisa keluar dari riba, tanamkan keinginan untuk keluar dari riba. Saya belum bisa lepas dari ngutang bank, jadikan itu acuan, aku kudu lepas dari bank. Saya harus keluar dari jalinan-jalinan setan yang akan merusak semua perkara di dalam kehidupan saya. Perkara dunia saya rusak, perkara akhirat saya rusak, ibadah yang cuman tidak seberapa ini masih harus dirusak dengan perkara-perkara yang seperti itu. Sambil terus disandarkan, didukne kepada Allah Ta'ala, ya Allah bantu saya, ya Allah keluarkan saya, ya Allah kasih saya rezeki yang baik, ya Allah kasih saya rezeki yang thayyib, kasih saya jalan yang terindah. Tidak apa-apa saya hidup seadanya, makan seadanya, sekolah anak saya tidak perlu di tempat yang mahal-mahal, yang penting semuanya ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dilakukan perempuan-perempuan di zaman para aslafun as-solihin, setiap kali suaminya mau keluar rumah, mau kerja, dipegang tangannya, ditatap matanya sambil mengatakan, ya kalau kita mas, bang, bi, opo ae pokoknya celukane jenengan sama suaminya, bilang, ya kita sak keluarga kuat kalau cuman nahan lapar, kuat kalau cuman nahan tidak pakai baju bagus, kuat tidak ada fasilitas mewah sekalipun di rumah, puas, kuat untuk tidak pakai tas bagus dan lain, kuat itu masih bisa ditahan. Yang kami tidak kuat kalau sampai kamu bawa perkara haram ke dalam rumah ini sehingga kita sak keluarga harus nyicipi panasnya api neraka. Itu yang kami tidak kuat. Jadi bojone metu keluar rumah ini, bukan terus ayo welo berasnya wis entek minimal 200.000 kudu mulai iki engko suaminya piye. Kalau ngelihat ada tukang becak tidur-tiduran di jalan, kita itu sampai apa enggak duwe omah, ternyata bukan enggak punya rumah, takut pulang ke rumah. Takut pulang ke rumah ndak bawa uang, yang didapat omelan-omelan istrinya, omelan-omelannya istrinya, ikin ndak kebayar, ini nyari, dicari. Mereka juga berusaha untuk nyari harta di luaran, tapi kalau istilahnya kita wanti-wanti, sing halal, sing apik, kita ndak tahu istilahnya rezeki itu dari mana-mana. Dan kalau kita lihat rezeki yang masuk ke dalam perut kita itu, yang masuk ke dalam perut kita, apa melulu dari belanjanya kita? Gue enek yasinan tonggone ento, enek berkatan iki ento, ndak belanja hari ini, ndak masak hari ini. Ya seperti itu, kadang-kadang rezeki itu bisa dari mana-mana saja. Dan rezeki yang indah itu perkara-perkara yang kadang-kadang kita itu nggak kepikiran kalau itu adalah rezeki. Teman yang baik itu rezeki, perkumpulan yang baik itu rezeki, ilmu yang bermanfaat itu rezeki. Kita berangkatnya kita bisa ibadah, ngelangkah ke tempat yang baik, itu semuanya adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musallahu halal wa yahduru qalbuhu fiha falaisa lahu min salatihi illa ma qala minha wa alla yu'jiba biha. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.